Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Nah, Dika, ini kalau kita berbicara tentang e-commerce juga ada kaitannya dengan internet. Karena bagaimanapun juga e-commerce menggunakan internet. Dan kalau kita melihat data per tahun 2013 itu ada sekitar 73 juta sekian orang yang aktif menggunakan internet. Betul. 2014 88 juta sekian, dan bisa dipastikan di akhir 2015 juga hampir 100 juta pengguna internet aktif. Iya, dan kita juga pasti merasakan bagaimana berapa persen dalam sehari kita menggunakan internet. Betul ya, bisa dilihat dari kita sendiri. Iya. Kita kembali ke Pak Nukman. Pak Nukman, ini kalau lihat dengan perkembangan pengguna internet aktif yang sangat luar biasa, sehingga banyak yang kemudian menggunakan smartphone atau ponsel pintarnya, sehingga bisa meningkatkan rating daripada platform e-commerce itu sendiri. Nah, kemudian apakah UMKM ini bisa mengimbangi stepnya fase pengguna internet yang luar biasa melonjak ini? Untuk UMKM yang sudah mulai internet, ya bisa. Terutama di daerah Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Malang, udah. Jadi memang Tapi sudah memang yang di luar daerah itu kita harus mendidik mereka. Oke, dan ini sebenarnya ini peluang ya, peluang yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang membaca ini sebagai pasar yang sangat potensial. Nah, ini sebenarnya kan ini juga banyak, Pak. Misalnya e-commerce yang bermunculan juga. Bagaimana sih untuk mempertahankan daya saing? Gini, intinya gini, kalau UKM dia punya produk, hampir pasti ada UKM lain yang juga punya produk yang sama. Gitu. Dan hampir pasti kalau dia pinter sama pinternya, dia melakukan strategi yang sama. Makanya masing-masing UKM itu harus pinter-pinter mengelola terutama sosial medianya. Twitternya dikelola dengan baik supaya followernya nambah, Facebooknya dikelola dengan baik supaya fansnya nambah. Karena apa? Karena kalau udah punya follower, punya fans, berarti kita punya pasar yang kita kuasain sendiri. Betul. Itulah yang kita rawat. Ya. Nah, bagaimana cara merawat itu? Berarti produk kita juga harus inovatif. Makin segmentasi, ya kan, makin menarik bagi segmen tertentu. Jadi kalau kita jadi UKM jangan terlalu global, jangan terlalu produknya jangan terlalu umum. Oke. Fokus. Betul. Tapi kalau kita melihat pasar e-commerce yang kalau kita lihat juga ini merupakan unlimited market ya, karena memang bisa diakses oleh orang di seluruh dunia. Nah, kalau berbicara tentang scope yang jauh lebih besar, kita 2016 ini menghadapi MEA, yang kemungkinan besar orang-orang di Indonesia juga bisa membeli banyak dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kemudian apakah UMKM kita sudah siap untuk menghadapi MEA ini sendiri? Karena memang e-commerce juga sangat penting sebenarnya. Kalau MEA nggak ada hubungannya dengan produk. Karena produk pun dari dulu kita bisa beli dari luar karena ada internet. Orang luar juga bisa beli produknya Indonesia dari internet juga. Jadi MEA lebih kepada tenaga kerja. Nah, kalau kesiapan UKM, ya memang barang saingan terbesar sekarang kan ada dari Cina, dari Vietnam dan lain-lain. Apa boleh buat? Globalisasi ya begitu. Makanya UKM itu harus inovatif, harus bergerak ya, harus keluar dari sarangnya, ya, bangun network dan lain-lain. Nah, ini kan sebenarnya PR ya, bagaimana masyarakat yang mungkin berpikir konvensional lah ya, membuat, lalu tadi Bapak bilang taruh di depan rumah lah ya. Padahal sekarang yang disaingkan ini bukan hanya bagaimana kualitas produk, packaging juga mereka harus berpikir. Nah, ini kan ilmu-ilmu yang mungkin susah diakses oleh UMKM. Iya, sebabnya gini, itu sebabnya bank pun harus turun tangan. Bank kan membiayain UKM juga. Pembiayaannya ya. Untuk membiayain UKM, jangan dibiarkan begitu saja. Sekarang mereka harus dilatih mengenai dunia digital. Plus seperti katamu tadi, packaging itu penting banget. Sekali. Jadi kemampuan menciptakan produk itu harus juga ditambahin dengan kemampuan packaging. Karena apa? Karena sekarang pembelian terjadi lewat internet dan itu packaging menentukan. Betul, karena komennya bukan cuma produknya bagus sih, packagingnya lucu, ya kan, kayak gitu. Bahkan ada satu UKM saya tahu, dia jualan kopi, packagingnya lebih bagus daripada produknya. Oke, ini menarik sekali. Nah, ini kan juga ilmu-ilmu yang mungkin harus masyarakat juga bisa menambah seperti apa. Nah, ini media-medianya dan penyuluhan-penyuluhan atau bagaimana sih berbagi ilmu, apakah bisa di-sharing juga dari sebenarnya banyak sekarang di online yang jago-jago ilmu itu berbagi ya. UKM banyak. Cuman memang UKM itu harus nyari tempat-tempat yang bisa mendapatkan harga bagus untuk packaging. Supaya jangan terlalu mahal dibanding harga produknya. Oke. Ini kalau kita lihat dari jualio.com-nya sendiri, prospek ke depan seperti apa, Pak Nukman? Kalau melihat 30% transaksi di internet terjadi secara manual,
Jualio itu punya peluang sangat besar, terutama bagi UKM yang nggak punya alat bayar. UKM itu kalau ada orang beli, aku mau beli barangmu, harganya berapa? 1 juta. Waduh, aku mau transfer, repot nih, aku bayar pakai kartu kredit bisa? Wah, nggak bisa, udah pakai Jualio aja, selesai. Ya, betul. Jadi kemarin kita juga itu ada order harganya 8 juta. UKM jualan apa? Obat pelangsing. Harganya 8 juta, nggak mungkin ditransfer. Pakai kartu kredit dong. Dia nggak punya alat untuk kartu kredit. Udah pakai Jualio, kasih linknya, suruh bayar pakai Jualio. Jadi benar-benar memudahkan ya bagaimana. Nah ini mungkin bisa kasih tips-tips untuk para UMKM yang baru untuk bisa gimana sih, mereka kadang-kadang masih berpikir males nanti jadi repot lah. Bagaimana membuka pikiran mereka, ayo sederhana sekali, berpikirnya adalah kalau kamu pengen jualan laris, masuklah ke pasar-pasar di mana konsumenmu berada. Sekarang konsumenmu ada di sosial media. Pengguna internet di Indonesia itu sudah 100% menggunakan sosial media. Mereka ada di Facebook, mereka ada di Twitter, dekati mereka di situ. Sederhana kan? Kalau kamu nggak ke situ, kamu nggak akan laku. Betul. Kamu mau makan apa? Masuk ke situ. Jualan di situ. Manual boleh, nggak usah pakai apa-apa. Jualan aja. Tapi kalau mau lebih aman, kamu nggak ketipu sebagai UKM, pakailah tools yang sudah ada. Jualio boleh, yang lain boleh. Pilih aja yang paling bagus. Jadi bisa memanfaatkan. Meskipun Jualio yang paling bagus ya. Itu penting. Promosi harus yakin memang. Jadi memanfaatkan pergaulan kita untuk bisa mencari celah untuk peluang usaha. Sukses terus untuk Jualio dan semoga makin banyak UMKM yang terbantu ya Pak ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan kita masih punya banyak informasi menarik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.